Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram thumma ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ulama il amilin syuhada'i wa salihin jami' malaikatil muqarrabin wa masyarakat ila maghribiha fil barri wal bahr sana hadrati jamil masyayikh kutubil yata'allamnaha hadrati jamil masyayikh abain wa ummahatina jadadan jadadan ta'allamna khaladu ta'alina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sana hadrati Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl شيخنا السيد الشيخ دكتور ابن جبر الله والد السيد الشيخ دكتور أحمد يوسف أنس الأصول المفروض ورسالة من شمس مدرسة سنة حضرة الشيخ ابن حجر الهيثمي والشيخ محمد الرملي والشيخ بدين الرملي والشيخ زكر الأنصاري جميع مشايخنا أصول مفروض ورسالة من شمس مدرسة من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولمقاصدنا ولقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولنظلمنا فيها في الدارين ولزيارة الحرمين مرة بدمر ولسور المطلبات ونجاح امتحان في الدنيا والآخرة وترك ألسنتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين وعلم المتابع اللهم أطلق لساني وثبت جناني ومدن بمدد. Alhamdulillah kita berada di pertemuan yang ke-12. Sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Maka dari itu para ulama fikih biasanya setelah menjelaskan bab puasa langsung menjelaskan bab i'tikaf. Apa alasannya? Apa munasabahnya? Pertama, karena i'tikaf di bulan Ramadan terutama di 10 hari terakhir itu lebih utama dibanding di bulan lainnya. Alasan yang kedua, karena i'tikafnya orang yang berpuasa itu lebih utama daripada i'tikafnya orang yang tidak puasa. Apa i'tikaf secara bahasa? Al-i'tikafu lughatan al-lubthu, berdiam berdiam diri. Adapun secara syara adalah lubthun makhsusun, berdiam dengan tata cara yang khusus, alias berdiamnya itu melebihi kadar tumak ninah. Kalau hanya tumak ninah saja tidak cukup, harus dilebihkan dari kadar subhanallah. Min syaksin makhsusin, dari seseorang yang memiliki kriteria khusus. Orangnya harus suci dari hadas, tidak boleh memiliki hadas junub, hadas besar ila akhirih. Fi makanin maksusin, di tempat yang khusus. Apa tempat yang khusus? Di masjid yang mana ketika proses pewakofannya itu murni dijadikan masjid. Apakah ada masjid yang setengah masjid setengah bukan? Ada. Contohnya, seseorang memiliki tanah luas 1 hektar. Kemudian berkata kepada masyarakat sekitar, saya jadikan tanah ini sebagai masjid dan pondok. Masjid dan pondok. Jadi ada masjidnya, ada pondoknya. Tapi tidak bisa dibedakan mana pondoknya, mana masjidnya. Itu tanah. Kita jadikan masjid dan pondok. Masjid yang seperti itu tidak sah untuk dijadikan tempat i'tikaf. Kenapa? Karena status wakaf masjidnya tidak murni. Tapi apakah boleh dimasuki oleh wanita haid? Haram tetap. Gitu ya. Orang junub masuk ke tanah itu haram. Tapi tidak sah untuk i'tikaf. Kenapa haram? Karena lil ihtiyat alasannya. Kemudian lubtun maksusun min syaksin maksusin fi makanin maksusin biniyah, dengan adanya niat. Mana dalil i'tikaf? Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah,
i'tikaf di bulan Ramadan dan umroh di bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Jelas i'tikaf. Kenapa? Karena Rasulullah itu ketika ada satu hari beliau meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan, pasti dikodok. Pasti dikodok. Hadisnya banyak yang meriwayatkan hal itu. Sedangkan, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah pernah umroh di bulan Ramadan? Tidak ada. Hadisnya ada, tapi pelaksanaan Rasulullah sendiri, fi'luhu, tidak ada. Mana yang lebih utama antara al-fi'lu wal qawlu dalam hadis? Jelas utama al-fi'lu. Seperti misalkan sholat rawatib. Sholat rawatib itu dibagi menjadi dua. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Kenapa disebut mu'akkad? Karena Rasulullah sering melakukannya. Bukan hanya mengucapkannya, tapi sering melakukannya. Apa itu sintani qabla subhi wa dhuhri kada wa ba'dahu wa maghribin tsummal isya. Ya. Ada yang ghairu mu'akkad. Kenapa? Karena Rasulullah hanya menganjurkannya. Pernah melakukan tapi tidak sering. Begitu ya. Nah, maka dari itu i'tikaf di 10 hari raya terakhir atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau i'tikaf di bulan Ramadan itu lebih utama pahalanya daripada umroh di bulan Ramadan. Paham ya? Jadi mending antum ke Azhar daripada berangkat umroh. Itu dari segi pahalanya maksudnya. I'tikaf itu ada berapa hukum di sini? Dalam syarah ada 4 hukum. Yang pertama sunnah, ya jelas sunnah i'tikaf itu ketika dilakukan di bulan apapun itu, dan kesunahannya lebih utama ketika dilakukan di 10 hari bulan Ramadan akhir, 10 Ramadan akhir. Ada juga wajib ketika dinadari. Yang ketiga haram. Haram itu dibagi menjadi dua. Ada haram sekaligus sah seperti i'tikafnya perempuan tanpa izin suaminya. Haramnya kenapa? Karena tidak meminta izin. I'tikafnya tetap sah seperti wudhu menggunakan air gosok. Wudhunya sah, sah. Tapi haram kenapa? Karena ada faktor lain yaitu penggunaannya dari air yang milik orang lain. Ada haram dan sekaligus tidak sah. Apa contohnya? I'tikafnya orang yang junub dan wanita haid. Ada juga makruh seperti i'tikafnya perempuan yang memiliki kecantikan di parasnya, fi dawatil hayat, tapi tetap dengan izin suaminya. Makruh itu. I'tikaf perempuan yang model seperti itu. Adapun i'tikafnya perempuan yang sudah tidak menarik lah maksudnya, maka hukumnya sunnah. Asalkan ketika i'tikaf menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menarik perhatian. Pakaian-pakaian yang biasa digunakan untuk melayani suaminya di rumah. Asalkan nutup aurat gitu maksudnya. Faslun wa syurutu sihhatil i'tikafi an-niyah. Syarat i'tikaf, syarat di sini mencakup rukun. Yang pertama adalah niat. Niat itu harus dibarengi dengan diam. Menurut qaul mu'tamad, antum tidak sah ketika masuk Azhar sambil jalan sembari niat i'tikaf, tidak sah. Harus diam dulu. Jadi misalkan ketika antum hendak masuk ke dalam Masjid Azhar, kalau antum hendak i'tikaf, harus niat dengan diam diri. Misalkan begini. Ketika antum masuk gerbang yang mendekati jalan besar, kemudian masuk pintu Azhar, kalau antum hendak i'tikaf, diam dulu supaya antum jalannya ini dapat pahala. Ya, harus diam di gerbang pintu, bukan gerbang pintu. Masuk gerbang, kemudian copot sendal. Nah, di situ diam untuk niat karena itu sudah masuk masjid kan, serambi soalnya. Antum diam supaya dapat pahala i'tikaf. Kalau sembari jalan niatnya, maka tidak sah, alias tidak dapat pahala i'tikaf ketika antum jalan. Tapi kalau diam dulu, maka dapat pahala i'tikaf ketika jalan. Gitu. Itu qaul mu'tamad. Adapun qaul yang disebutkan oleh Imam Syekh Ali Asy-Syibra Malisi, ulama Mesir, ya, yang menhasyiahi kitab Nihayatul Muntaji Imam Ar-Ramli menyebutkan tidak masalah. Alias niat sembari jalan itu supaya jalan dapat pahala i'tikaf tetap sah niatnya. Kenapa? Karena orang junub itu ketika hendak menuju masjid di dalam ada niat, saya hendak berdiam diri di masjid.
Padahal baru masuk, baru lewat, itu sudah haram. Bagaimana niat itikaf tidak sah? Padahal orang yang masuk masjid hendak diam diri di tengah Masjid Azhar, itu baru masuk sembari jalan sudah haram. Sudah haram. Bagaimana kok niat sembari jalan dengan tujuan berdiam diri di tengah masjid kok tidak sah? Itu menurut Asy'ali Asyibro Malisi. Begitu. Jadi di sini usturi tulisi hatil i'tikaf imma ta'khirun niyyah ila maudhi'i julusihi. Boleh diakhirkan niatnya sampai di tempat duduk di tengah Masjid Azhar, tapi nanti ketika berjalan tidak dapat pahala. Wa imma muqtuhu akibat dukhulihi qadran yusamma uqufan litakuna niyyatuhu muqarinatan lil i'tikaf. Bi khilafi ma law nawa hala dukhuli wa huwa sa'ir adami muqaranatin niyyati lil i'tikaf. Begitu. Wal lubthu. Yang kedua adalah berdiam diri. Nah, itikaf itu sebisa mungkin gimana caranya, walaupun antum masuk masjid manapun, niatlah untuk itikaf supaya diam antum masjid itu tidak sia-sia. Ya. Supaya lebih dari itu, maka dinadari. Kenapa? Karena pahala nadar itu setara dengan pahala wajib. Antum niat nadar, i'tikaf, maka i'tikafnya jadi wajib. I'tikaf wajib dengan i'tikaf yang sunnah itu setara 70 i'tikaf. Ya, bandingannya 70 i'tikaf. Maka ketika antum masuk masjid, nadar. Saya nadar i'tikaf di masjid ini selama saya masih berada di sini. Ya, nah ketika antum sudah duduk atau sembari jalan, baru niat lagi. Nawaitul i'tikaf atau nawaitu fardol i'tikaf. Karena ini i'tikafnya wajib, karena nadar sebelumnya, maka harus diberikan qaid fardol i'tikaf. Au nawaitul i'tikaf al-mandur. Begitu ya. Kemudian syarat yang kedua atau rukun yang kedua mengenai i'tikaf adalah al-lubsu, berdiam diri dengan melebihi kadar tuma'ninah di dalam sholat. Kadar tuma'ninah itu adalah selama kita mengucapkan kata subhanallah. Fil masjidi, harus di dalam masjid. I'tikaf itu waktunya terserah, tidak ada waktu larangannya. Bahkan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah itu tetap diperbolehkan i'tikaf. Seperti ibadah asar, jelas boleh i'tikaf. Nggak ada waktu-waktu larangan, pokoknya titik. Mutlakon. Fil masjidi. Nah, maka di sini dalam syarah ayyakuna lubthu fil masjidi al kholisil masjidiyah. Tidak sah di dalam masjid, tidak sah di dalam selain masjid seperti di madrasah, di musola, di pondok. Juga tidak sah di masjid yang mana sebagiannya diwakafkan untuk selain masjid seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan i'tikaf di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan untuk Jumatan. Kalau di sini bukan jami' tapi dipakai Jumatan. Di Indonesia itu kalau jami' pasti selain jami' tidak dipakai untuk tapi kalau di sini non jami' jadi Jumatan. I'tikaf di masjid jami' itu lebih utama. Kenapa? Karena orang-orang yang i'tikafnya itu seminggu, sebulan di masjid misalkan, kan tidak perlu lagi keluar untuk sholat Jumat. Cukup sholat di situ saja. Kalau di sini semuanya jami'. Karena semua masjid dijadikan untuk sholat Jumat. Dan juga keluar dari khilaf ulama yang menyebutkan bahwa i'tikaf itu wajib di masjid jami'. Wajib di masjid yang dimana di situ ditunaikan sholat Jumat. Selain itu tidak sah sholat Jumatnya. Nah, sekarang syarat i'tikaf yang pertama wal Islam wa syurutu sihhati i'tikaf arba'al Islam. Tidak sah i'tikafnya orang kafir. Kemudian wal aqlu, tidak sah i'tikafnya orang gila, orang yang pingsan, orang yang sedang mabuk. Wan naqa'u anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Wat taharatu anil janabah. Selesai itu bab i'tikaf. Babul haji. Semoga kita diberikan takdir untuk berangkat ke Baitullah untuk haji. Haji itu lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya.
dari sholat, dari zakat, dari puasa. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa afdalul ibadat bal minas sholah. Bahkan lebih utama daripada sholat. Menurut Ibnu Hajar. Namun menurut Imam Ar-Ramli dan Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Manhalin Nadhah mengucapkan bahwa la as-sholatu afdalu minal haji. Jadi kita ngaji kita fikih itu pendapat ulama-ulama takhirin semuanya asli Mesir. Semuanya orang Mesir. Dari siapa? Dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dari Syihabuddin Ar-Ramli, dari Syamsuddin Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qulyubi. Walaupun kitab yang kita kaji ini karya ulama Hadramaut, tapi kaul-kaul yang menjadikan i'timad itu ulama Mesir semua, ulama Azhar semua. Begitu. Dari awal kita ngaji karya ulama Hadramaut, kedua Safinah Hadramaut, ketiga ini Hadramaut. Tapi kalau kaulnya yang jadi i'timad itu rata-rata ulama-ulama Mesir semua. Gitu ya. Pasti Azhari. Jadi kata ha, huruf ha dan jim itu boleh dibaca haju, boleh dibaca hiju. Boleh dibaca hiju kan dalam Al-Qur'an walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hukumnya wajib aini setiap orang ketika sudah memenuhi beberapa syaratnya. Haji itu hukumnya fardu kifayah ketika dengan tujuan meramaikan Ka'bah. Meramaikan Ka'bah setahun sekali. Itu wajib, ya. Itu wajib dengan haji dan umroh. Dengan cara dipisah haji dan umroh. Tidak cukup dengan haji kiron. Haji sekaligus umroh. Tapi wajib dengan cara haji sekaligus umroh dipisah. Haji itu ulama sepakat bahwa bisa menghapuskan dosa kecil. Sepakat ulama, nggak ada khilaf di situ. Pertanyaannya, apakah bisa menghapus dosa besar atau tidak? Apakah bisa menghapus hak-hak terhadap manusia atau tidak? Menurut Syihabuddin Ar-Ramli, Syekh Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, Al-Abrarti, haji bisa menghapus dosa besar wat tabiat. Apa tabiat itu? Dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Hapus semuanya dengan disebabkan haji mabrur. Juga terhapuslah dosa-dosa besar menurut Syihabuddin Ar-Ramli. Tapi itu dijelaskan lagi oleh anaknya Syamsuddin Ar-Ramli menyebutkan bahwa tidak seperti itu. Yang dimaksud terhapusnya dosa besar dan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain itu ketika orang tersebut sudah haji, kemudian ada tekad untuk melunasi hak-hak orang lain, tapi ternyata mati terlebih dahulu. Itu yang dihapuskan. Adapun menurut Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa haji tidak bisa menghapus dosa besar, tidak bisa. Harus taubat. Dalam kitab Tuhfahnya. Tuhfah itu kitab yang jadi pegangan ketika ada khilaf dalam qaul Ibnu Hajar di berbagai kitabnya. Satu pendapat, satu masalah, hukumnya berbeda. Kitab Fathul Jawad Ibnu Hajar berkata seperti ini. Tuhfatul Muhtab menyebutkan seperti ini. Al-I'ab Ibnu Hajar menyebutkan hukum seperti ini. Mana yang paling utama? Yang terakhir dikarang. Apa itu? Tuhfatul Muhtaj. Begitu. Menurut beliau dalam kitab Tuhfahnya tidak bisa. Hanya menghapus dosa kecil saja. Dosa besar dihapuskan dengan cara taubat. Apalagi tabiat. Dosa berkaitan dengan orang lain harus meminta ridhonya. Tapi beliau dalam kitab Fatawil Kubro ini diakhirkan dari Tuhfatul Muhtaj karena dia dikarangnya Fatawi dulu baru Tuhfah. Dalam Fatawil Kubro menyebutkan bahwa ya dihapuskan juga dosa besar kecuali at-tabiat. Gitu. Ya. Nah, haji diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Haji itu diwajibkan pada tahun 6 Hijriyah. Haji diwajibkan kepada kita hanya sekali dan alat tarohi sekali dan tidak segera dilakukan. Apa dalilnya? Kenapa haji wajib sekali dan wajibnya tidak segera alal faur maksudnya? Karena Nabi semasa hidupnya itu hanya haji sekaligus alat tarohi. Haji diwajibkan pada tahun
6 Hijriah. Rasulullah Hujjatul Wada'nya tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Dan itu haji pertama dan terakhirnya beliau. Itu menunjukkan bahwa haji itu alal at-tarohi. Karena Rasulullah tidak haji langsung ketika di tanggal 6 Hijriah. Padahal tanggal 8 sudah Fathu Makkah. Tapi beliau hajinya di tanggal di tahun 10 Hijriah. Dan itu pun hanya sekali dalam masa hidupnya. Itu menunjukkan bahwa haji hanya wajib sekali dan alat tarohi. Apa makna alat tarohi? Alat tarohi itu adalah seseorang yang hari ini sudah punya ongkos. Berapa ongkos sekarang? Hah? Berapa? Jangan yang haji ekspres. Haji normal aja. 60-an. Kalau antum sekarang punya duit 60, bukan hasil nyari duit, bukan. Memang dapat duit segini. Karena mencari duit untuk haji itu nggak wajib hukumnya. Antum ada duit, ya wajib haji. Kalau nggak ada duit, ya nggak wajib haji. Nggak wajib kerja dulu supaya wajib haji, nggak wajib. Ya. Tapi kalau duit ada, sekarang antum wajib haji. Nah, wajibnya itu alat tarohi. Artinya apa? Artinya antum wajib sekarang haji, tapi berangkatnya boleh nanti, boleh tahun depan, apalagi kalau di Indonesia pasti tahun depannya kan. Nah, alat tarohi lakin bisyartil azmi fi ashhuril haji, syaratnya itu al hajju wujubuhu alat tarohi lakin bisyarataini. Yang pertama bisyaratil azmi fi ashhuril haji, harus azam seperti sholat. Kalau itu kan masuk waktu, antum boleh takhir di tengah-tengah waktu. Dengan catatan harus azam, nantian sholatnya di tengah waktu. Haji pun sama. Kalau sudah punya duit sebesar tadi, boleh ditarohi. Dengan catatan alal azmi. Azminya di mana? Di bulan haji. Bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzul itu bulan-bulan haji. Nah, di bulan itu kalau antum misalkan di bulan Ramadan ada duit, maka masuk bulan Syawal harus azam. Kalau tidak azam dosa, sama seperti sholat. Kayak begitu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah syaratnya illam yakhaf al-adba. Apa al-adba itu? Tidak takut atau bi alla yatadayyaqu alaihi, ya. Bi'al yang pertama bisyartil azmi, yang kedua bi alla yatadayyaqal hajju alaihi. Apa tadayyuq itu? Tidak dipersempit. Alias jadi wajib di tahun ini. Bagaimana caranya? Misalkan dengan cara nadar. Kalau dengan cara nadar, saya nadar haji di tahun ini. Nah, jadi tadayyuq kan, nyempit. Jadi alal faur, tidak jadi at-tarohi. Juga misalkan kalau haji tahun depan, misalkan mungkin haji tahun depan gitu, misalkan mungkin di Mesir karena di Mesir. Tapi kalau tahun depan akan lumpuh, maka wajib haji di tahun ini. Itu syaratnya. Lumpuhnya, misalkan ketidakmampuan dirinya untuk haji di tahun depan itu hasil ucapan dari 2 dokter yang adil atau kepercayaan diri sendiri, nggak apa-apa, tidak masalah. Wajibul hajju wala umroh. Haji itu wajib. Apakah umroh wajib? Wajib juga. Menurut qaul adhar dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapatnya Ibnu Umar, pendapat Sayyidina Umar, pendapat Ibnu Abbas. Adapun dalam mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyebutkan haji itu umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Adapun haji sepakat ulama semua hukumnya wajib. Umroh khilaf. Menurut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Dalam Zubadi itu al-hajju fardun wa kadzakal umroh. Ya. Adapun selain mazhab Syafi'i menghukumi seperti dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah menyebutkan umrah itu hukumnya sunnah muakkadah. Mana dalilnya? Mana dalil mazhab Syafi'i umrah itu hukumnya wajib? Dalilnya adalah wa atimul hajja wal umroh. Atimmu, harus sempurnakan. Ya, harus sempurnakan. Itu hukumnya berarti wajib. Juga hadis dari Rasulullah
yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, beliau menyebutkan, ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, qala na'am, lahunna jihadun la qitala fihi, al hajju wal umrah. Wa yajibul hajju wal umratu 'alal muslimil baligil aqilil hurril qadiri 'alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurja bur'uhu aw kibarin. Jadi ada beberapa maratibul hajj. Al maratib fil hajj. Al maratib fil hajj. Yang pertama adalah as-sihhah al-mutlaqah. Yang kedua adalah sihhah al-mubasyarah. Yang kedua adalah sihhah an-nadri. Yang ketiga adalah al-wuqu' an hajjatil Islam. Yang ketiga adalah al-wujub. Ini al-maratib fil haji. Nah, orang itu kadang bisa sah secara mutlak untuk haji, bisa sah untuk secara langsung untuk haji, bisa sihatun nadri, bisa al-wuqu' an hajjatil Islam. Mana syarat as-sihah al-mutlaqah? Syaratnya adalah al-islamu faqat. Orang itu supaya sah hajinya syaratnya satu, cukup beragama Islam. Tidak disyaratkan memiliki akal, tidak disyaratkan sudah balik, tidak. Anak kecil itu sah hajinya, sah asalkan dibantu oleh walinya. Ihram niatnya digantikan oleh walinya. Tawaf ditawafi oleh walinya dengan cara digendong. Wukuf seperti itu. Pokoknya yang wajib niat, yang niati itu adalah walinya. Orang gila sama, sah hajinya dengan cara dibantu oleh walinya. Itu adalah as-sihhatul mutlaqah. Sekarang ada yang disebut sihhatul mubasyarah. Sah haji ketika dilakukan langsung, niat sendiri. Kalau tadi diniati oleh walinya. Sihhatul mubasyarah syaratnya adalah al-Islam wat tamyiz. Ya, orangnya tamyiz itu hajinya sah dan juga boleh melakukan secara langsung, tidak melalui bantuan walinya. Kemudian sihhatun nadri. Syaratnya adalah al-Islam wa tamyiz wal hurriyah. Jadi ditambah saja Islam saja. Islam dan tamyiz, Islam tamyiz al hurriyah. Nah, orang yang sudah merdeka, orang merdeka kita ini boleh untuk nazar haji. Karena budak nggak boleh nazar haji. Kenapa? Karena haji tidak wajib bagi dia. Alasannya mempersulit sayyidnya. Makanya tidak wajib untuk haji bagi dia. Al-wuqu an hajjatil Islam. Apa maknanya? Orang kalau sudah terpenuhi syarat yang ada di sini, hajinya tidak wajib diulangi lagi. Sah, ya sudah jadi haji Islam. Sah distatuskan haji depannya. Al-Islam syaratnya wat tamyiz. Kebaca nggak? Wal hurriyah wal bulu tambah satu. Kalau sudah balik, maka antum hajinya jadi sah. Sudah layak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Sekarang al-wujub. Kapan orang itu diwajibkan haji? Syaratnya adalah al-Islam, at-tamyiz,
wal hurriyah wal bulugh wal istita'ah. Paham? Itu adalah al-maratib fil haji. Paham? Sihatul mubasyarah. Paham? Mubasyarah itu bisa dilakukan sendiri, tidak diniatkan oleh walinya, misalkan dibantu oleh walinya. Syaratnya adalah Islam dan tamyiz. Nah, ini yang di sini wajibul hajju wal umratu alal muslimil baligil aqilil hurri. Nah, ini masuk yang sini, al-wujub. Al-qadiri alaihi binafsihi au bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurjaburuhu au kibarin. Nah, istitoah al-istitoah nanti di sini kita akan membahas tentang istitoah. Istitoah ada dua nanti. Imma binafsihi wa imma bi ghairihi. Syarat istitoah binafsihi itu banyak syaratnya. Yang pertama, wujudul mu'ani indad dhihab wal iyab. Pertama, harus punya ongkos berangkat, ongkos pergi, ongkos ketika berdiam diri di Mekah. Kemudian yang kedua adalah wujudu rohilatin. Yang pertama adalah saya sebutkan wujud mu'an as-safar secara global saja. Yang kedua adalah wujud ar-rohilah. Kemudian yang ketiga adalah imkan al-masir. Yang keempat adalah wujud mahramin au zaujin au niswatin sikotin. Kemudian yang kelima adalah, ini nggak perlu ditulis ya, soalnya ada di syarah. Yang kelima adalah al-isbat alal markub. Yang keenam apa lagi? Amnut Tariq. Yang ketujuh apa? Juduzad fi makan wujud azad. Syaratnya. Yang pertama, wujudu mu'anis safar fi dhihab wal iyab. Nggak perlu tulis. Yang pertama, memiliki ongkos berangkat dan pulang. Yang kedua, memiliki kendaraan. Ketika jarak antar tempat dia dan Makkah itu 2 marhalah. Berapa? 77 km atau 83 km ila akhirih. Yang ketiga, imkanul masir. Apa imkanul masir? Masih ada waktu untuk melaksanakan haji di waktunya. Antum berangkat dari sini, misalkan tanggal 9 Dzulhijjah, nggak akan keburu untuk haji. Nggak mungkin untuk berjalan untuk haji, nggak mungkin. Nggak mungkin untuk wukuf di Arafah, nggak mungkin. Pesawat tuh baru berangkat, tanggal 10 baru berangkat, nggak mungkin kan? Tanggal 9 sampai 4, nggak mungkin. Yang keempat, wujudu mahramin au zaujin au niswatin thiqat. Bagi perempuan ini syaratnya. Wajib bagi perempuan, tambahannya harus ada mahram. Pertama, yang kedua atau suami. Yang ketiga atau perempuan yang bisa dipercaya. Niswatun thiqat. Berapa perempuannya? Menurut Imam Ar-Romli, dua, minimal dua. Niswah di sini dua. Menurut Ibnu Hajar 3. Kenapa menurut Ibnu Hajar 3? Karena kan jadinya 4 orang. 1 yang hendak haji, 3 sebagai pengantarnya. Kalau misalkan yang 1 ini
hendak ke hammam, hendak beli makanan, berarti berbarengan yang dua. Yang dua menunggu. Begitu. Itu alasan Ibnu Hajar menyebutkan wajib 3 temannya. Tapi sekarang sudah banyak. Ini syarat wajib. Alias perempuan walaupun tidak menemukan mahram, suami, perempuan yang bisa dipercaya, boleh untuk haji. Ini syarat wajibnya. Kalau tidak menemukan seperti tidak wajib haji. Begitu. Yang kelima al-isbat alal markub. Al-isbat alal markub itu adalah ketika dalam perjalanan tidak menemukan bahaya, ketika di perjalanannya aman, di kendaraannya enggak, mesinnya bener lah misalkan. Yang ketujuh, yang keenam amnut torik, jalannya aman. Yang ketujuh wujuduz zad. Azad di sini maksudnya dia menemukan apa ya? Menemukan bekal, ya bahasanya bekal. Di tempat dia transit. Ya, ada bekal untuk dirinya, ada bekal untuk kendaraannya, ya. Ada pengisian bensin misalnya kalau tapi syarat yang seperti ini sudah tidak berlaku sekarang. Tinggal antum ada duit apa enggak gitu aja. Ada duit atau enggak? Kalau ada duit ya wajib binafsihi. Kalau tidak ada duit maka tidak wajib. Nah, ada yang disebut wujud al-istita'ah bi ghairihi. Bi ghairihi. Ini syaratnya tidak ada sebenarnya. Syaratnya adalah dia memiliki upah supaya bisa menyewa orang lain untuk haji, atau misalkan dia memiliki teman yang ikhlas, malaikatan, rela untuk diberangkatkan haji. Dia tidak meminta upah, maka dia wajib untuk menggantikan hajinya kepada orang lain. Al-inabah wajib yajibu alaihi al-inabah, untuk menggantikan dirinya supaya berangkat haji. Karena apa? Misalkan karena lumpuh, padahal duit banyak, bisa untuk menggantikan atau badal haji, maka wajib badal haji. Begitu ya. Tapi dengan syarat orangnya harus dipercaya. Yang ngebuka jasa badal haji harus dipercaya. Dan juga yang buka jasa badal haji harus pernah haji. Kalau belum pernah haji dan dia niat nawaitul hajja an Zaidin, maka hajinya jadi ke dia, bukan ke Zaid. Duit yang dia dapat dari jasa badal haji wajib dikembalikan kepada Zaid. Syaratnya. Makanya dalam peraturan Kemenag itu syarat orang yang menggantikan haji harus pernah haji. Kalau baru pernah haji, hajinya buat dia gitu jadinya. Begitu. Ada duit. Ada duit. Apa? Ada bekal lah gitu saja. Ada bekal dari rumah. Kemudian kalau misalnya nggak ada bekal, ya pokoknya begitulah. Sekarang sudah jarang mungkin terjadi lagi. Begitu. Paham ya? Jadi al-istita'ah bi ghairihi itu contohnya orang yang ma'dub. Ma'dub itu orang yang mungkin sudah lemah, sudah tidak mungkin untuk berjalan untuk melaksanakan haji, itu namanya al-ma'dub. Juga sama seperti orang yang meninggal dunia. Itu masuknya kategori al-istita'ah bi ghairihi. Orang meninggal dunia, tirkahnya banyak, harta peninggalannya banyak, sudah dibagikan sudah. Oh, nanti haji dulu baru dibagikan. Baru dibagikannya. Yang pertama itu adalah tajhizul mayit kan. Kemudian hak-hak yang berkaitan dengan orang lain dan hak-hak dirinya. Baru wasiat. Baru pembagian harta warisan. Jadi kalau misalkan hak-hak orang lain sudah ditunaikan, misalkan sebelumnya ada zakat atau enggak, wajib bayarkan zakat dulu dari harta peninggalannya. Kemudian apakah ada barang gadaian, kembalikan dulu. Kalau masih ada sisa setelah barang gadaian apa misalkan, apakah sudah diurus mayitnya? Sudah diurus. Masih ada sisa duit untuk haji, wajib bagi ahli waris untuk menghajikan. Dari mana duitnya? Dari harta peninggalan itu. Wajib. Siapa yang haji? Orang lain. Nah, dalam al-istita'ah bi ghairihi,
Kalau orangnya itu masih hidup, maka wajib minta izin. Seperti zakat fitrah kemarin. Tapi kalau orangnya sudah meninggal dunia, maka tidak wajib izin. Bahkan kalau ada orang lain yang rela untuk menghajikan orang yang sudah wafat, tidak ada izin orang lain, maka sah hajinya. Itu perbedaan antara badal haji orang yang masih hidup dengan badal haji orang yang sudah meninggal dunia. Faslun. Sekarang kita akan sebisa mungkin, semirip mungkin akan membuat petak-petak haji. Ya. Ini akan saya hapus ya. Sudah belum? Kita akan membuat gambaran-gambaran haji sebisa mungkin lah. Semirip mungkin. Walaupun belum haji saya juga. Supaya paham. Supaya paham, minimal ada gambaran lah, minimal ada gambaran. Karena kalau antum ngaji bab haji nggak ada gambarannya, setelah ini apa, bingung. Ini kapan pelaksanaan, ini kapan, bingung. Makanya harus ada sendiri gambaran, minimal ada papan tulisnya. Dalam haji ada yang disebut arkan, ada yang disebut wajibat. Arkan dan wajibat. Dalam mazhab Syafi'i, arkan wal wajibat sama. Nggak ada bedanya. Kecuali dalam bab haji. Arkan dan wajibat hukumnya berbeda. Alias, kalau orang meninggalkan arkan dalam bab haji, tidak sah hajinya. Tapi kalau meninggalkan al-wajibat, sah dan wajib bayar dzam. Dosa hukumnya nanti. Kalau sengaja ditinggalkan dosa. Kalau karena udzur tidak dosa. Nah, beda dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu di semua bab dibedakan antara al-arkan wal wajibat. Misalkan dalam sholat, mazhab Hanafi itu menyebutkan bahwa tasyahud awal hukumnya wajib. Bukan arkan. Jadi ada arkan, ada al-wajibat, ada as-sunan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i sama semua, arkan wal wajibat. Apa saja rukun dalam haji? Ada berapa rukun dalam haji? Ada berapa? Ada 5, betul. Arkanul haji. Yang pertama adalah al-ihram. Yang kedua adalah al-wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaful ifadah. Yang keempat adalah as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Yang kelima adalah al-halku. Halku itu botak mananya. Halku itu tidak disisahkan rambut. Al-halku namanya. Kalau at-taksir dipendekkan. Al-halku awit taksir. Ini adalah arkan al-hajj. Sekarang wajibatul hajj. Apa saja wajibatul hajj? Yang pertama, al-ihram minal miqat. Yang kedua, al-mabit bimuzdalifah. Bimuzdalifah. Yang ketiga, al-mabit bimina. Yang ketiga. Yang keempat adalah romyu jumrotil aqobah. Yang kelima, romyul jimar as-salas. Yang keenam, tawaful wada. Ini penting. Kalau sunah-sunahnya gampang. Yang penting
rukun dan wajibnya dulu harus dihafalkan. Ini adalah rukun-rukun haji dan kewajiban haji. Sekarang akan kita buat surahnya. Haji itu dimulai dari tanggal 8 sudah cukup. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini hari-hari haji. Hari-hari haji. Saya akan buat apa lagi? Saya buat itu dulu. Mikot makani. Mikot makani. Misalkan ini Mekah. Maka ada beberapa mikot dari berbagai tujuan. Di sini ada yang disebut Yalamlam. Yalamlam itu mikotnya orang yang datang dari penjuru Yaman atau Indonesia. Al-Yamani atau Indonesia. Di sini ada yang disebut Dzul Hulaifah. Bagi siapa ini Dzul Hulaifah? Bagi Al-Madani. Harusnya ini merah ya. Harusnya ini merah. Supaya tahu. Dzul Hulaifah. Bagi siapa? Bagi orang yang menuju dari Madinah, Al-Madani. Dari sini ada mikot yang disebut Al-Juhfah. Juhfah ini adalah mikotnya orang-orang Mesir. Orang-orang Syam, Al-Misri, Wasyami. Kemudian ada yang di sini Dzatu Irqin. Dzatu Irqin. Dzatu Irqin ini mikotnya orang Irak. Satu lagi apa? Qarnul Manazil, betul ya? Qarnul Manazil. Mikot orang mana ini? Orang Najd. Lin Najdi. Apa makna mikot makani ini? Maknanya orang kalau sudah melewati masuk Yalamlam dari arah Indonesia, dari Mesir, dari Najd, maka orang itu harus ihram, harus niat ihram dan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan baginya. Tidak boleh masuk daerah ini antum masih menggunakan pakaian biasa. Orang-orang yang seperti ini, model mikot makani seperti ini berlaku dalam haji dan umroh. Ya. Betul, Pri. Antum kemarin mikotnya di mana? Di Jeddah. Jeddah itu bukan tempat untuk mikot. Alias Jeddah itu sudah ada di lingkaran sini. Jeddah. Maka dari itu, antum ketika berangkat umroh dari sini, minimal harus niat ihram dari sini. Karena kalau turun di Jeddah itu sudah masuk lingkaran sini. Sudah masuk lingkaran sini. Atau transit enggak? Enggak. Antum kemarin di mana? Mikotnya? Di Juhfah. Di Juhfah. Tapi sekarang Juhfah itu sudah enggak ada bangunannya, sudah hancur. Sekarang mikotnya melalui daerah yang disebut Rabil. Menurut Ibnu Hajar, di zaman beliau itu sudah enggak ada daerah Juhfah. Sekarang Rabil. Rabil daerah. Enggak tahu gimana. Oke. Sekarang gambarannya. Anggaplah ini Ka'bah. Kemudian ini adalah Safa dan ini adalah Marwah. Kemudian di sini
Ini yang disebut Mina. Di sini adalah Arafah. Ini minggir sedikit. Di sini Muzdalifah. Muzdalifah. Ka'bah di sini. Kemudian ini jumroh sugro, jumroh wusto, jumroh akobah. Nah, kita mulai di tanggal berapa? Tanggal 8. Berangkat tanggal 8. Antum nyari dari arah mana? Dari Mesir misalkan, dari arah Jufah. Maka antum harus niat ihram sebelum melalui Jufah, harus niat ihram. Itu rukun niatnya. Niatnya rukun. Tapi ihram dari mikot itu wajib. Jadi kita sudah mengambil dua rukun. Satu rukun ihram dan wajib. Ihram itu niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala kalau haji ifrad, atau kalau kiron nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8. Kita masuk dari sini menuju Ka'bah. Untuk apa? Untuk tawaf kudum. Apa hukumnya? Sunnah. Enggak ada di situ. Tawaf kudum. Hukumnya sunnah. Setelah tawaf kudum, antum boleh sa'i. Boleh sa'i langsung atau boleh menuju ke Mina. Jadi sa'i itu boleh setelah tawaf kudum, boleh nanti setelah muter baru antum sa'i. Jadi boleh setelah tawaf kudum, tawaf kedatangan, atau nanti setelah Mina, Arafah, Muzdalifah baru antum sa'i. Jadi begitu. Boleh milih. Mana yang lebih utama? Khilaf di situ. Ar-Ramli menyebutkan setelah tawaf kudum, Ibnu Hajar menyebutkan setelah tawaf ifadah. Oke. Setelah kita tawaf kudum sebanyak 7 kali, kita menuju Mina. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 masih. Tanggal 8. Di Mina, di sini kita berdiam diri, sholat duhur di Mina, sholat asar di Mina, sholat maghrib di Mina, sholat isya di Mina, sholat subuh di Mina. Sholat subuh di Mina. Nah, setelah sholat subuh, tanggal berapa? Tanggal 9. Kita menuju Arafah. Setelah subuh. Setelah subuh, kita menuju Arafah. Sampai kapan? Sampai maghrib. Jadi, kita ke Mina ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Antum mau dari Ka'bah atau mau langsung menuju ke Arafah dari Mesir, tidak masalah. Karena rangkaian yang pertama, tawaf kudum sunnah, menuju Mina sunnah. Wajibnya kapan? Di Arafah ini. Karena haji itu adalah Arafah. Arafah masuk waktunya setelah tergelincirnya matahari di tanggal 9. Sampai kapan? Sampai adzan subuh di tanggal 10. Itu waktunya. Oke? Di Arafah kita terus diam di situ sampai adzan maghrib. Setelah adzan maghrib kita menuju Muzdalifah. Nah, tanggal berapa itu? Tanggal 10. Tanggal 10 karena qabla maghrib kita di Arafah tanggal 9. Ba'dal maghrib tanggal 10. Ingat ya, jangan menggunakan hitungan hari asli, tapi menggunakan Hijriah. Tanggal 10 ini masuknya. Pada maghrib kita menuju Muzdalifah. Tanggal 10. Pada maghrib. Sholat maghrib di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita wajib untuk mabit. Jadi sudah wukuf. Kemudian kita menginap di Muzdalifah. Dari kapan? Dari maghrib sampai kapan? Sampai takbiran besok, sholat id. Besok sholat id kan? Kita masih di Muzdalifah.
Berarti sudah beres tuh al-mabit di Muzdalifah. Sudah beres. Ba'da sholatis subahi, setelah sholat subuh, kemudian sekiranya matahari itu sudah setinggi tombak, kita berangkat menuju Aqobah, menuju Jumroh, Aqobah, Jumroh al-Aqobah. Atau bisa Jumrotul Aqobah al-Kubro. Hanya ini yang wajib dilempar. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali. Mana masuknya? Romyu Jumroh al-Aqobah. Beres. Setelah kita Jumroh Aqobah, kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan. Misalkan ketika ada nazar sebelumnya hendak menyembelih hewan di Mekah atau punya dam, wajib menyembelih hewan. Setelah menyembelih, kita melaksanakan al-halku, memotong rambut atau membotaknya, atau at-taksir, memendekkan. Nah, berarti sudahlah kita melaksanakan berapa? Al-halku di sini sudah. Setelah al-halku, kita menuju Ka'bah untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf wajib, tawaf rukun ya. Tawaf ifadah sudah. Nah, baru setelah kita tawaf ifadah, kita melaksanakan sa'i dari Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5 gitu. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya. Nah, antum boleh sa'i sekarang atau sebelumnya. Tadi itu. Kalau sebelumnya sudah sa'i setelah tawaf kudum, maka tidak perlu sa'i lagi. Ya, begitu. Jadi, sa'i sudah sa'i. Setelah sa'i, tanggal berapa ini? Tanggal 10 masih. Jadi rangkaian amalan haji yang paling banyak itu di tanggal berapa? Tanggal 10. Dimulai dari mana? Dari mabit di Muzdalifah, kemudian Romyu Jumratil Aqobah al-Kubro, kemudian al-halku awit taksiru, ya, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i. Itu rangkaian semuanya berada di tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu. Kemudian setelah itu Ba'da maghrib di tanggal 10, Ba'da maghrib berarti tanggal 11, ya. Tanggal 11 kita menginap di Mina. Menginap dari Ka'bah, kita menginap ke Mina lagi. Tanggal berapa? Tanggal 11 nginapnya. Tanggal 11. Nah, nginap di Mina semalaman. Besoknya kita menuju Jumroh lagi. 7, 7, 7 selama 3 hari. Di hari tasyrik, malamnya menginap di Mina, paginya jangan pagi, berangkatnya ba'da zuhur. Karena melempar jumroh ini yang 3 di hari raya tasyrik itu mulainya ba'da zawal. Ya. Jadi malam hari di tanggal 11, 12, 13 kita menginap di Mina. Besoknya ba'da zuhur kita melempar jumroh sugro, wusto, jumroh Aqobah al-Kubro. Sudah selesai. Berapa tadi? Mabit di Mina sudah. Romyul Jimar as-Salas sudah. Jadi 3 hari. 11, 12, 13. Paham? Setelah itu baru tawaf wada. Kalau antum hendak berpergian dari Mekah, ya, hendak pulang, hendak ke Madinah, maka wajib tawaf wada, tawaf perpisahan. Paham? Harus diulangi lagi. Nah, mubasyarah gimana? Iya. Karena dari Muzdalifah, kemudian melempar jumrah Aqobah Kubro, kemudian al-halku, kemudian tawaf, enggak. Tawaf itu masuknya di tanggal 10 masuknya. Ya, rangkaian ibadah tadi itu masuknya di tanggal 10. Di tanggal 10 di Anis Buthani minal lail. Apa bahasa kitanya? Anis Buthani minal, sebagian malam yang terakhir. Tengah malam tapi bagian yang terakhir.
Begitu. Jadi misalkan sekarang maghrib jam berapa? Jam 5. Adzan subuh jam 5. Berapa jam? 12 jam. 12 jam bagi 2. Jadi 6 jam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 lebih 1 detik itu masuk semua rangkaian. Dari mulai mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh Aqobah Kubro, kemudian al-halqu wa taksir, kemudian tawaf ifadah. Begitu. Begitu ya? Hah? Orang sakit. Oh iya, tawaf ifadah itu boleh diakhirkan. Karena tawaf ifadah itu nggak ada batas waktunya, bebas mau kapan aja. Tapi minimal jangan sampai didahulukan dari tanggal 10. Tidak boleh sebelum tanggal 10 gitu loh. Sebelum jam 11 itu belum boleh. Tapi sudah jam 11 sampai kapanpun itu, sampai tanggal berapun terserah, nggak ada batas waktunya. Jadi batas waktunya adalah yang ada batas waktunya itu Arafah yang pertama. Arafah dimulai ba'da zawali yaumit tasya'. Ba'da zawali yaumit tasya' tanggal 9 ba'da zuhur itu masuk Arafah. Beresnya kapan? Beresnya tanggal 10 sebelum adzan subuh. Nah, kalau sudah adzan subuh ya sudah habis Arafah. Makanya ulama fikih itu karena Arafah itu masanya singkat, boleh mengkodok, mengakhirkan sholat isya supaya menemukan Arafah. Kenapa? Karena Arafah ribet, harus tahun depan. Begitu. Itu yang ada waktunya. Arafah ada waktunya. Mabit di Muzdalifah sepertinya enggak. Mabit di Muzdalifah ada waktunya enggak? Kayaknya enggak ada mabit Muzdalifah, enggak ada waktunya. Terserah. Batas akhirnya gitu maksudnya. Enggak ada batas akhirnya. Kemudian Romyu Jumratul Aqabah al-Kubro dan Romyu al-Jimar as-Salas 1 2 3 itu batas waktunya sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari tanggal 13. Tanggal 13 waktu akhirnya. Kemudian sa'i enggak ada batas waktunya. Kemudian tawaf ifadah juga tidak ada batas akhir waktunya. Begitu. Begitu ya. Enggak ada. Antum pulangnya kapan? Dari Mekah. Wafadah dulu. Asalkan setelah itu antum nggak boleh melaksanakan rangkaian ibadah lagi. Kecuali kalau misalkan antum hendak sholat di haram atau misalkan membeli oleh-oleh, nggak masalah. Asalkan jangan melakukan rangkaian ibadah lagi. Sudah. Nggak boleh lama-lama. Antum harus pergi. Begitu. Apa lagi? Nah, tadi saya jelaskan bahwa kita wajib menginap di Mina di tanggal 11, 12, 13. Besoknya melempar 3 jumroh. Tapi boleh antum nafar awal. Apa itu nafar awal? Nafar awal adalah di tanggal 12 setelah tergelincir matahari antum boleh langsung pulang. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Antum boleh baru tanggal 12 setelah antum melempar jumroh di tanggal 13 1 2 3 7 7 7 maka antum boleh pulang. Menuju mana? Ya mau menuju Thawaaf ada langsung enggak apa-apa. Asalkan jangan sampai tanggal 12 ini sudah habis. Kapan habisnya? Ba'dal maghrib. Masuk tanggal 13. Karena kalau sudah pada maghrib, masuk tanggal 13. Kalau sudah masuk tanggal 13, antum wajib mabit di Mina lagi. Dan besoknya wajib untuk melempar jumroh. 1, 2, 3. Yang iskal. Ngerti ya dari awal ya? Muter kayak gimana? Gimana, Pri? Sama aja. Karena rukun ada di dalam sama aja. Sama. Jadi rukun-rukun yang ada di dalam haji itu sama juga berada di dalam umrah kecuali apa? Kecuali wukuf. Begitu kan? Tawaf ada. Tawaf ifadah, tapi bahasanya bukan tawaf ifadah dalam umrah, tawaf umrah bahasanya.
Tawaf wada, iya wajib. Wajib juga. Haram hukumnya. Tetap sah tapi umrohnya. Tetap sah. Wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Gimana? Wajib tawaf wada. Menurut kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Faslun furudul haji khamsatun. Fardu haji ada 5. Al-ihramu wa huwa niyatu bil qalbi. Niat di dalam hati. Tata cara melaksanakan haji itu ada 3. Ada yang ifrad, ada yang tamattu, ada yang disebut kiron. Nah, ihram dalam haji itu ada waktunya. Ya. Karena ashhuril haji itu ya, ashhur al-hajj tadi saya sebutkan berapa? Ashhurul hajj Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Asyru, Awail, Dzulhijjah. Ini Asyhuril haji. Orang wajib ihram dimulai bulan Syawal, boleh dimulai dari bulan Syawal tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau antum ihram nawaitul hajja wa ahramtu bihi di bulan Ramadan. Bagaimana? Jadinya umroh, bukan haji. Tapi kalau umroh, di dalam umroh itu boleh ihram dalam bulan apapun. Karena miqatuz zamani fil ihram jami'us sanah. Nah, tata cara pelaksanaan haji dan umroh itu ada 3. Yang pertama ifrad. Apa ifrad itu? Ifrad itu adalah haji dulu, baru umroh. Jadi hajinya dibedakan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Berangkat haji. Melakukan haji. Setelah beres haji, barulah dia melaksanakan umroh. Harus umroh. Ya, harus umroh di tahun itu. Ada yang disebut at-tamattu. Apa tamattu itu? Tamattu adalah mendahulukan umroh dari haji. Umroh terlebih dahulu biasanya kita itu umroh terlebih dahulu. Kalau berangkat kloternya itu langsung ke Mekah, bener ya? Kita umroh dulu, barulah haji. Model macam seperti ini ayyuqaddimal umrata alal haji fi syahrin min asyuril haji ma'al azmi bil haji fi nafsis sanah. Jadi atamatu itu adalah mendahulukan umroh di bulan haji. Di bulan haji mendahulukannya. Di Syawal, di Dzulqa'dah. Tamattu namanya. Kalau umrohnya itu di bulan Ramadan, bukan tamattu namanya. Itu umroh yang sudah keluar dari rangkaian umroh dan haji. Sudah umroh yang gak ada kaitan dengan at-tamattu. At-tamattu itu adalah umroh, kemudian haji. Tapi umrohnya dilakukan di bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Asyri, Awail, Dzulhijjah. Dan setelah umroh, ada tekad untuk melaksanakan haji. Itu namanya tamattu. Tamattu. Kenapa disebut tamattu? Karena orang tersebut melaksanakan hal-hal yang diharamkan ihram di antara 2 ibadah. Setelah ihram dia halal, boleh melakukan apapun, baru melaksanakan haji. Nah, di tengah-tengah itu orang melaksanakan hal-hal yang diharamkan untuk ihram, makanya disebut haji tamattu. Wajib bayar dam, wajib, tapi ada syaratnya nanti. Yang terakhir adalah al-qiron. Qiron itu adalah dibarengi antara haji dan umrohnya bareng. Nawaitul hajja wa ahramtu bihima. Itu haji qiron. Nah, pelaksanaan haji qiron itu seakan-akan dia hanya melakukan haji saja, nggak ada umrohnya.
Jadi apa yang dia lakukan, rangkaian haji dan umrohnya itu, yang dia lakukan hanya haji saja. Walaupun niatnya dua. Pahalanya dapat haji dan umroh, tapi apa yang dia lakukan, tawafnya cuma sekali, sa'inya cuma sekali. Begitu loh. Itu adalah haji haji kiron. Kenapa disebut kiron? Karena dibarengi antara haji dan umroh. Mana yang paling utama? Yang paling utama adalah ifrod. Haji dulu, haji dulu. Baru kemudian umroh. Kenapa? Karena ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan, ifrod lebih utama daripada tamattu dan kiron dengan syarat dia akan umroh di tahun itu. Kalau dia umrohnya tahun depan, tahun ini hanya haji saja, maka dari itu tamattu kiron lebih utama daripada ifrod. Wal wukufu bi Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu di sini bi ardi Arafata lahdotan min ba'di zawalil yaumit tasi' min dzil hijjah ila tulu'i fajri yaumin nahri. Cukup sebentar saja, nggak perlu lama-lama di wukuf Arafah itu syaratnya. Antum mau tidur silahkan di Arafah. Antum mau lewat doang silahkan. Antum mau terbang misalkan ke atas, naik pesawat lewat doang di Arafah, enggak masalah. Ya, asalkan menemui waktunya. Wat tawafu ba'dal wukufi. Setelahnya adalah tawaf, setelah wukuf. Tsumma sa'yu, kemudian sa'i wal halqu awit taksiru. Wal halqu awit taksiru. Minimal dalam halku itu adalah 3 rambut. 3 belai rambut. Tidak boleh satu rambut dipotong 3. Harus 3 rambut. Walaupun rambut itu sudah keluar dari batasan kepala. Kayak perempuan, rambutnya di sini. Dipotong tidak masalah kalau dalam bab haji. Tapi kalau dalam bab wudhu, nggak sah wudhunya. Harus yang ada di sini. Begitu, harus sesuai. Tidak boleh keluar dari batasan kepala dalam bab wudhu. Tapi dalam bab haji, terserah mau rambut manapun, boleh. Begitu. Yang paling utama dibotak kalau laki-laki itu. Kalau perempuan, masa dibotak kan? Ataksir saja. Disunahkan untuk imrorul musa. Nggak wajib kalau misalnya botak nggak wajib. Nggak wajib al halku. Nggak wajib. Tapi sunnah saja untuk di apa? Seakan-akan kayak nyukur aja gitu. Tapi menggunakan itu, menggunakan apa? Menggunakan pot gilet. Paham ya? Paham? Kalau nggak ngerti tanyakan. Itu adalah mengenai rukun-rukun haji. Wajibatul haji sekarang. Wajibatuhu sittatun. Al-ihramu minal miqat. Dari sini ihramnya. Niat di sini rukun sekaligus wajib. Wajibatu sittatun al-ihramu minal miqat. Sudah saya jelaskan semua syarahnya. Nah, orang kalau sudah sampai melebihi yalam-lam misalkan ketika dari Indonesia, baru dia niat ihram. Baru dia menggunakan pakaian ihram, maka wajib bayar dam. Orang sudah melebihi batas ini dari Indonesia, sudah masuk daerah Mekah. Baru dia niat ihram. Padahal sebelumnya ada tujuan, saya ini mau haji. Saya ini mau umroh, tapi dia baru niat ihram dan melepaskan pakaian biasanya, menjauhi perkara-perkara yang diharapkan oleh apa orang yang ihram setelah masuk ya lam-lam. Maka dia wajib bayar dam. Gimana caranya biar saya tidak bayar dam? Balik lagi ke ya lam-lam. Pakai pakaian ihram, niat ihram, baru antum tidak bayar dam. Asalkan antum belum melaksanakan apapun yang ada dalam rangkaian haji.
Kalau sudah lewat, ya lam. Kemudian antum malah melaksanakan tawaf misalkan, ya sudah, antum wajib bayar dam. Kalau begitu syaratnya. Apa? Damnya nanti. Santai. Tapi bagaimana kalau awalnya niatnya itu nggak mau haji, nggak mau umroh, pengen ziarah ke Mekah, nggak pengen haji, pengen umroh, sudah sampai ya lam, sudah lewat, sudah masuk, ya baru ada niat, kayaknya saya haji aja lah, kayaknya saya umroh saja lah misalkan, maka mikotnya dari dia niat itu mikot makaninya, nggak wajib balik lagi, enggak, karena sebelumnya nggak ada niat untuk haji umroh. Kalau tadi ada niat haji dan umroh, makanya kalau sudah masuk sengaja wajib bayar dam, begitu. Wal mabitu bimusdalifata lailatan nahri. Ya, mabit di Muzdalifah itu loh, setelah kita Arafah, ba'da maghrib kita mabit di Muzdalifah. Syaratnya mabitnya itu minimal lahdoh, 1 detik syaratnya, seperti wukuf di Arafah. Seperti wukuf di Arafah, ya. Waktunya minin nisfitsani min lailatin nahri. Ya, jam berapa tadi? Jam 11 lewat 1 detik. Kalau misalkan sudah di waktu itu antum di Muzdalifah, sudah dianggap mabit di Muzdalifah. Nah, orang itu terkadang kesulitan untuk mabit di Muzdalifah karena ada udzur. Contohnya kita sampai Mekah itu tanggal 9. Tanggal 9. Bentar. Oh iya, bentar. Mabit di Muzdalifah itu ada waktunya. Waktunya adalah qabla tulu'i syamsi yaumil ashir. Ini waktunya ya. Sebelum terbitnya, kok matahari sih? Fajri, maaf. Qabla tulu'il fajri yaumil ashir. Itu waktunya. Waktu mabit di Muzdalifah. Waktu mabit di Muzdalifah. Qabla tulu'il fajri yaumil ashir. Nah, ini qabla tulu'il fajri yaumil ashir juga waktu habisnya wukuf di Arafah. Beresnya bareng. Mulainya beda. Beresnya bareng. Wukuf di Arafah beresnya qabla tulu'il fajri yaumil ashir. Mabit di Muzdalifah qabla tulu'il fajri yaumil ashir. Orang berangkat dari Mekah menuju Arafah, berangkatnya jam 4. Adzan jam berapa adzan? Adzan jam berapa? Di sini maksudnya gimana? Iya. Nyampe Arafah 1 detik sebelum adzan subuh. 1 detik sebelum adzan subuh. Kan nggak akan kebagian mabit di Muzdalifahnya. Ya sudah, tinggalkan mabit di Muzdalifah, fokuslah di Arafah. Misalkan 10 menit jalan ke Arafah, ke Muzdalifah berapa menit? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Ya, karena beresnya bareng, lebih didahulukan Arafah. Ya sudah, Muzdalifah tinggalkan. Tidak wajib bayar dam. Dam. Atau gini misalkan, orang sudah wukuf di Arafah. Misalkan hendak ke Muzdalifah, rame jalannya. Mendingan saya tawaf ifadah dulu. Tawaf baru balik ke Muzdalifah. Padahal sudah berangkat menuju Arafah, menuju Ka'bah, hendak ke Muzdalifah, jalannya macet. Ya sudah, tinggalkan Muzdalifah. Karena itu udur. Makanya wa yu'daru fi tarkil mabit bi Muzdalifah manishtagola bi idrakil wukuf bi Arafah. Awishtagola bi tawaf al-ifadah. Au udhira bi udrin min a'daril jumu'ah wal jamaah al-mutaqaddimah. Nah, tadi itu karena udur ditinggalkannya. Karena apa? Karena wukuf di Arafah, karena tawaf ifadah, makanya tidak wajib bayar dam. Kalau ditinggalkan tanpa udur, sengaja tidak mabit di Muzdalifah, langsung dia jumroh Aqabah Kubro, wajib bayar dam. Wal mabitu layaliyat tasyriqi bimina.
wal mabitu layaliyat tasyriki bimina. Kapan tadi itu? Setelah apa? Setelah sa'i tadi itu. Tawaf ifadah, kemudian sa'i, malamnya mabit di Mina selama 3, dimulai dari jam berapa? Dari ba'dal maghrib mulainya. 11 pada maghrib itu kan sudah masuk 11. Dari situ mulai. Nah, mabit di Mina harus mu'dhamul lail. Harus mu'dhamul lail. Apa mu'dhamul lail itu adalah biidraki an-nisfi fa'akthar minal lail. Biidrakin nisfi minal lail fa'akthar. Biidrakin nisfi minal lail fa'akthar. Berarti mabit di Mina minimal 6 jam lebih 1 detik. Karena itu menemukan biidrakin nisfi minal laili fa'akthar. Jadi minimal 6 jam lebih 1 detik sampai setelahnya. Itu adalah mabit di Mina. Kalau tadi di Muzdalifah hanya satu berapa? Hanya 1 detik saja. Tapi kalau mabit di Mina wajib mu'dhamul laili. Karena di sini wala budda ayyakunal mabitu mu'dhamal laili. Waram yu jamrotil aqobati yauman nahri sab'a hasoyatin. Sab'a hasoyatin. Dalam melempar jumroh aqobah tadi itu setelah kapan? Setelah mabit di Muzdalifah. Besoknya itu kan kita menuju jumroh aqobah al-kubro. Ya, pagi harinya. Menuju jumroh aqobah kubro dilempar sebanyak 7 kali. Disunahkan ketika melempar jumroh aqobah al-kubro, bagian badan kiri kita itu, arah kiri kita itu Mekah, arah kanan kita itu Mina. Arah kiri kita Mekah, arah kiri kita ketika melemparnya. Dan kita menghadap akobahnya, menghadap jumroh akobahnya. Kiri Mekah, kanan Madinah. Beda dengan melempar jumroh yang 3 di hari tasyrik. Disunahkan menghadap kiblat. Untuk sunahan saja. Waram yul jimari thalathi kulla yaumin min ayyamit tasyriqi ba'daz zawal. Tadi kita berangkat dari Mina itu, pokoknya ke jumroh as-salas itu sebelum duhur. Karena waktunya masuk ba'daz zawal. Kulla wahidatin sab'a hasoyatin, begitu. Wa yajuzun nafru fil yaumitsani. Wa yajuzun nafru fil yaumitsani. Nah, ada syaratnya. Syarat kita melempar jumroh, entah jumroh aqobah al-kubro atau melempar 3 jumroh. Yang pertama syaratnya adalah harus dianggap melempar, ya, menggunakan tangan misalkan, harus menggunakan batu. Kemudian kalau di jumroh yang 3 ini harus dimulai dari sugro dulu, sugro, wusto, kubro, nggak boleh dibalik, harus runtut. Di mana? Di hari tasyrik harus sugro, wusto, jumroh aqobah al kubro. 7. Kalau dilakukan ya 7 di tanggal 11, 12, 13 atau di tanggal 12 kemudian nafar awal tidak masalah. Wa yajuzun nafru fil yaumitsani. Boleh nafar di hari kedua dari hari tasyrik tanggal 12 itu loh. Ba'da zawal boleh antum langsung ke Mekah. Nggak perlu mabit di Mina lagi. Besoknya nggak perlu romyul jimar as-salas lagi, boleh itu. Syaratnya adalah qoblal ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Karena sudah terbenam matahari, masuk tanggal 13 hari tasyrik. Dalam syarah itu walau gorobat alaihi syamsu ba'da irtihalihi wa qablan fisalihi min Mina falahun nafru. Jadi ceritanya orang itu mau nafar awal ceritanya. Tapi mepet nafar awalnya. 10 menit sebelum
azan maghrib, dia masih di Mina, tapi sudah jalan hendak ke Mekah, maka boleh dilanjutkan jalannya. Tapi bagaimana kalau sudah ada niat nafar awal, masih beres-beres, pengen ke Mekah lagi tanggal 12 hari tasyrik, ternyata ada maghrib, Allah Akbar, masih beres-beres. Apakah boleh melanjutkan untuk nafar awal? Apa untuk nafar awal? Boleh enggak? Menurut Ibnu Hajar boleh. Menurut Imam Ar-Romli tidak boleh. Mana yang mutamad? Dua-duanya mutamad. Ya. Muhammadur Romli yusawi bin Hajar fakhtar idza takhalafa bila doror. Pendapat Imam Ar-Romli dan pendapat Imam Ibnu Hajar itu sama. Ya. Mana yang mutamad? Semuanya mutamad. Sedangkan bagaimana kalau ada khilaf terhadap Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, gurunya Ibnu Hajar, gurunya Syihabuddin Ar-Romli, bapaknya Syamsuddin Ar-Romli. Mana yang mu'tamad? Semuanya mu'tamad. Ya, qaulul ulama al-mutaakhirin semuanya mu'tamad. Karena ada sebagian ulama menyebutkan yang mu'tamad itu hanya dua, Ibnu Hajar dan Ar-Romli. Sedangkan lainnya enggak mu'tamad. Syekhul Islam enggak mu'tamad kaulnya. Loh, bagaimana enggak mu'tamad? Oh, dia gurunya. Syahabuddin Ar-Romli enggak mu'tamad. Loh, bagaimana enggak mu'tamad? Orang beliau ayahnya Syamsuddin Ar-Romli. Begitu. Bagaimana tidak mu'tamad? Jadi semuanya mu'tamad. Boleh diamalkan, boleh difatwakan, tidak masalah. Begitu. Qoblal gurub, tapi ada syaratnya. Antum boleh nafar awal, boleh. Syaratnya apa? Yang pertama, harus nafar sebelum terbenamnya matahari. Yang kedua, nafarnya di hari kedua itu syaratnya ayyakuna ba'da zawal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ayyakuna ba'da romyi jami'ihi ila akhirih. Wa tawaful wada. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi setiap orang, siapapun orangnya yang hendak berpisah dengan Mekah menuju tujuan yang jaraknya adalah jarak yang diperbolehkan untuk qashar. Madinah qashar enggak? Madinah berapa jaraknya? Lebih jarak qashar kan? Maka jelas wajib tawaf wadanya. Atau hendak ke negaranya balik, ya jelas wajib tawaf wada. Au ila mahalin yuridul iqamata fihi tawattunan, ya. Tuh lihat, sawaun kana hajan au mu'tamiron. Tuh, Pri. Mau dia haji, mau dia umroh, wajib tawaf wada kalau antum hendak berpergian dengan jarak qashar atau hendak pulang atau hendak ke Mesir atau bahkan antum hendak bikin rumah di Mekah, wajib tawaf wada. Tapi tawaf wada itu bukan termasuk rangkaian haji menurut qaul mu'tamad. Ya, itu sudah keluar dari manasik haji tawaf wada itu menurut qaul mu'tamad. Tapi ada qil menyebutkan itu termasuk rangkaian haji. Tawaf wada itu harus selesai dari seluruh rangkaian haji, ya. Adapun wanita haid, wanita yang nifas, pengen pulang ke Mesir, pengen ke Indonesia, pengen ke Madinah, tapi lagi haid, tidak masalah, tidak wajib, tidak wajib. Apakah ketika tawaf wada itu wajib niat lagi? Misalkan kita hendak pulang ke Indonesia, tawaf wada, apakah wajib niat? Karena menurut qaul mu'tamad sebelumnya, tawaf wada itu bukan termasuk rangkaian haji, sudah keluar. Menurut Imam Ibnu Hajar menyebutkan tidak wajib niat tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf wada itu min tawabi'i manasikil haji. Seperti apa? Seperti salam yang kedua dalam sholat. Orang itu ketika salam yang pertama masih dalam rangkaian sholat. Salam yang pertama. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah bukan lagi rangkaian sholat. Kenapa? Itu sudah keluar dari fardu sholat. Ya. Tapi apa wajib niat? Tidak wajib. Kenapa? Karena min tawabi'i taslimatil ula. Sama dalam tawaf wada pun. Tapi menurut Imam Ar-Romli wajib niat tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf wada itu sudah bukan lagi rangkaian haji, sudah keluar. Wala yanqusu ba'da tawafil wada'i wa raq'ataihi wa du'a'i ba'dahuma wa indal multazam wa ityanihi zamzam wa syurbihi minha wa shaddi rihlihi wa syara'i zadin. Ya gitu ya. Jadi enggak boleh diam setelah wada itu. Harus segera untuk pergi. Faman makatha ziyadatan ala dzalik walau nasiyan au jahilan au mukrohan aada. Jadi orang
Sudah melaksanakan tawaf wada, tapi malah pengen umroh lagi. Malah dia pengen jalan-jalan yang nggak jelas misalkan. Maka kalau antum hendak keluar dari Mekah wajib tawaf wada lagi. Tawaf wada yang sebelumnya tidak dianggap. Kenapa? Karena antum tidak segera untuk keluar dari Mekah. Apa? Apa? Nafar. Nafar itu berangkat maknanya. Athani tanggal 12. An-Nafruthani keluar dari Mina di tanggal 12 maksudnya. An-Nafru Athani. Nafar itu keluar. Athani tanggal 12 Dzul Hijjah. Paham ya? Furudul umroti wa wajibatuha. Yang berapa sekarang? Wa furudul umroti arba'atun. Ini sudah maklum ya. Umrah itu rukun-rukunnya sama seperti haji. Yang pertama al-ihram, tsumma tawaf, tsumma sa'yu, tsumma halqu awit taqsiru. Sama saja. Seperti rukun-rukun haji, kecuali apa? Kecuali tawaf. Di sini udah umroh semua tuh. Siapa yang udah pernah umroh? Ente dah. Banat ada yang pernah umroh? Nah, ihram dalam umroh itu boleh dilakukan di setiap tahun. Artinya nggak ada bulan-bulan yang khusus. Tapi terkadang haram untuk ihram ketika ada faktor-faktor lain. Misalkan apa? Dia ihram haji. Awalnya sudah ihram haji. Ternyata dirubah ihram jadi ihram umroh. Maka tidak boleh. Fala yasihu ayyuhrima bil umroh hatta yantahiya min a'malil haji. Contohnya gini. Contohnya begini. Tanggal 12 tadi itu kita masih berada di Mina. Betul nggak? Tanggal 12. Kita masih berada di Mina. Kita masih di Mina. Tapi kata orang tadi, saya niat ihram dari sekarang nggak boleh. Kenapa? Karena rangkaian hajinya belum selesai. Keluar dulu dari Mina, baru antum boleh niat ihram umroh. Kalau masih dalam Mina, masih di dalam Mina, itu masih dalam rangkaian haji, harus keluar dulu. Begitu. Tsumma tawafu tsumma sa'yu ila akhirih. Wa wajibatuha al-ihramu minal mikot. Sekarang mikot umroh, mikot makaninya umroh. Tadi mikot makani haji sudah. Mikot makani umroh bagi pendatang yang dari luar Makkah sama kayak gini. Ya. Sama seperti ini. Ya, dari Mesir berangkat, di luar Makkah, dari Madinah sama mikot seperti ini. Adapun orang yang sudah umroh masuk ke dalam atau sudah ada di dalam Mekah, sudah ada di dalam Mekah atau sudah berada di tanah haram, maka mikotnya adalah pergi ke tanah halal sedekat mungkin. Apa kemarin tanah halalnya? Tanim. Ada Tanim, ada Ji'ronah, ada Hudaybiyah. Kalau masjid itu apa? Itu di mana? Yang mikot dari masjid itu, Masjid Sayyidah Aisyah. Itu Tanim itu. Itu tanah halal. Kalau memang sebelumnya sudah berada di Mekah. Jadi hendak umroh berapa kali? 2 kali, 3 kali ya cukup. Pergi ke tanah halal. Bisa ke Masjid Sayyidah Aisyah di Tanim, bisa ke Ji'ronah, bisa ke Hudaybiyah. Mana yang lebih utama? Ji'ronah. Ji'ronah di mana Ji'ronah? Ji'ronah. Antum semua pernah ke Ji'ronah nggak? Pas umroh kedua, ketiga. Semuanya ke Masjid Sayyidah Aisyah. Nah, kenapa? Karena dia sudah di Mekah. Sudah berada di tanah haram. Kalau ada di luar tanah haram, sama seperti ini mikotnya. Begitu ya. Faslun wa furudut tawafi satrul aurah wa taharatul hadasaini wa taharatun najasati fi thawbi wal badani wal makani ila akhirih. Fardut tawaf yang pertama harus menutup aurat. Kalau sedang tawaf auratnya terbuka entah dengan sengaja atau dengan cara lupa, maka wajib segera ditutup dan mundur lagi. Di mana aurat itu terbuka, harus mundur lagi. Sengaja, ya sama saja. Lupa sama saja. Beda dalam sholat. Dalam sholat sengaja dibuka, batal sholatnya. Ya,
Dalam umroh nggak batal, cukup mundur saja kan. Nggak harus ulang dari awal putaran lagi, harus nggak harus seperti itu. Kenapa bedanya? Kenapa beda dalam sholat juga dibedakan dalam sholat dan tawaf? Apa bedanya? Dalam sholat itu batal kalau sengaja dibuka auratnya. Kalau dalam tawaf tidak batal. Saya alasan lupa ilahnya. Yang kedua, wa taharatul hadasaini, harus suci dari dua hadas. Kalau dalam melaksanakan tawaf kita hadasnya batal, tersentuh misalkan, maka silakan berwudu lagi. Kemudian tawaf melanjutkan di mana dia batal wudunya. Itu menurut kaul mu'tamad. Adapun menurut ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i seperti siapa? Seperti Ibnu Suraij atau siapa? Yang menyebutkan bahwa tersentuhnya orang lain ketika tanpa syahwat tidak batal. Itu ada dalam kaul dalam madzhab Syafi'i. Enggak harus keluar dari mazhab, enggak harus ya. Karena ulama dalam madzhab Syafi'i ada yang menyebutkan bahwa menyentuh tanpa syahwat tidak batal. Tapi kalau menurut kaul mu'tamad batal, silakan wudu lagi baru lanjutkan tawafnya. Wa taharatun najasati fi thawbi wal badani wal makani, suci dari najis di pakaian, badan dan tempat. Adapun kalau misalkan ada najis yang mana tidak bisa dimakfu, contohnya apa? Kotoran burung yang jatuh di tempat tawaf, maka itu tidak dimafukan, tidak dimafu, ya. Maka itu najis kan najis. Apakah dimafu? Dimafu dengan dua syarat. Yang pertama, najisnya itu tidak sengaja diinjak. Yang kedua, tidak basah. Entah anggota kita yang basah atau najisnya yang basah. Kalau sengaja diinjak, walaupun kering, harus mundur lagi. Kalau basah misalkan harus dibersihkan lagi, mensucikan diri baru melanjutkan tawaf lagi begitu. Wa ayyaj'alal ka'bata an yasarihi, dan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri sesuai jarum jam. Oh, kebalikan jarum jam. Berlawan dengan jarum jam. Karena kalau antum mau tawaf tidak seperti itu, antum tawaf sendirian kayak gini. Orang gila tanggapnya. Wa ayyaj'alal ka'bata an yasarihi. Ya mungkin dulu kan masih sepi tawaf itu kan. Kalau sekarang sudah dianggap orang gila kalau kayak begitu. Tawafnya berbeda. Karena itu dalam madzhab Syafi'i nggak bisa, harus menjadikan Ka'bah di arah kirinya. Wa ayyatufa sab'a marratin, harus tawaf sebanyak 7 kali. Kalau ragu apakah 6 atau 7 seperti dalam sholat, maka wajib menyesuaikan dengan keyakinannya. Berapa ya? 6 ya yakinnya. Kemudian kharijal ka'bati dakhilal masjidil haram, harus keluar dari Ka'bah dan masuk area Masjid Al-Haram. Perhatikan. Jadi, kenapa sih ya? Dalam Ka'bah itu kan begini. Ada bagian-bagian dalam Ka'bah, walaupun secara kasat mata itu bukan bagian Ka'bah, tapi memang sejatinya itu bagian Ka'bah, bagian dalam Ka'bah. Seperti apa? Hijr Ismail. Betul nggak? Ini termasuk bagian dalam Ka'bah. Walaupun ada khilaf mana yang dalam mana yang luar, tapi tetap ini dianggap bagian dalam Ka'bah. Kenapa? Karena dulu ketika pembugaran Ka'bah, orang Quraisy itu tidak menemukan uang yang memang murni, tidak ada unsur ribanya untuk membangun Ka'bah. Cukup sampai sini saja membangunnya. Duit untuk membangun sampai sini nggak cukup. Duit yang murni, bukan hasil riba, bukan hasil berjudi, ya. Hanya sampai sini saja. Makanya dibatasi sampai sini. Dan diberikan tanda dengan Hijr Ismail. Kalau antum tawaf masuk ke dalam sini, maka tidak sah tawafnya. Kenapa? Karena tawaf di dalam Ka'bah. Tawaf itu harus di luar Ka'bah. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an wal yatawafu
bil baiti. Bil baiti bukan fil baiti. Kalau fil baiti di dalam, di dalam. Kalau bil baiti di luar. Di luar Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Di luar Ka'bah, di dalam Masjid Al-Haram. Juga syadarwan. Apa syadarwan itu? Syadarwan adalah tembok kecil. Tembok kecil di sini tuh loh. Ya. Arah sini sama arah pintu. Ini pintu kan, bener kan? Bener, Pri? Pintu di mana? Pintu kan sesuai Hajar Ismail kan? Apa beda? Jadi jadi ada yang disebut sadarwan. Sadarwan itu sebuah tembok kecil yang gunanya untuk memasangkan kiswa Ka'bah. Itu namanya sadarwan. Nah, orang ketika ini sadarwan segini ya, kalau enggak salah. Tawaf tangannya gini. Tidak sah tawafnya. Kenapa? Karena syarat tawaf seluruh tubuh orang yang tawaf harus di luar Ka'bah. Tangan masuk ke sadarwan atau bahkan menyentuh Ka'bah tidak sunnah. Menyentuh Ka'bah itu tidak sunnah. Kalau antum tawaf seperti ini sambil menyentuh Ka'bah tidak sah tawafnya. Kenapa? Karena bagian tangan ada di dalam Ka'bah. Harus di luar semuanya. Kalau ingat ya sudah mundur lagi. Ulang lagi seperti itu. Wa ayyakuna jami'u badanihi kharijal Ka'bah wa minal Ka'bati kharijat syadarwan wal hijri ay hijir Ismail. Wa ayyakuna dakhilal masjidil haram wa ayyabtadi'a bil hajar al aswad. Harus dimulai dari hajar aswad. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad sahbihi wa sallim ma'lumatika wa